Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Mahasiswa Bintang 9. Hidup mahasiswa, salam pergerakan. Salam pergerakan. Malam hari ini kita kedatangan tamu kita, sahabat Rudiansah Siregar. Dan yang kedua, sahabat Roni Pohan. Berdiskusi kita hari ini mungkin akan membicarakan tentang untuk awal ya, mungkin kita akan membicarakan bagaimana sih sikap kita mahasiswa bagaimana sikap mahasiswa baru itu nanti kada bagaimana mahasiswa baru ya apa saja sih yang perlu dipersiapkan mahasiswa baru terhadap perkuliahan ataupun di dunia kampus dan lain sebagainya, siapa saja yang harus dipersiapkan. Mungkin tanggapan dari sahabat Rudiansah, apa sih yang harus dipersiapkan mahasiswa baru terhadap perkuliahan? Oke, jadi kalau kita bahas mahasiswa baru ini memang ya kita juga mengalami mengalami Pasti mahasiswa baru kan? Jadi yang ditanyakan oleh sahabat Duki, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa baru? Jadi memang kita pun dulu nggak tahu seperti apa sih awalnya kan. Yang kita tahu hanya seperti yang kayak di TV, kuliah, pacaran, ya kan, ketemu cewek, pacarnya. Cuman itu yang kita tahu. Cuman ya kan, setelah kita masuk, nggak sesuai fakta. Jadi mungkin kalau untuk mahasiswa baru sih, kalau saya dari saya pribadi nih ya, yang harus kita persiapkan dulu mental ya kan, kesiapan diri Pertama ya, kesiapan kita diri. siapkan lah mungkin ya. Iya. Jauh dari orang tua juga ya. Iya. Ya mungkin itu ya, mungkin karena Iya. pertama jauh dari orang Iya. tua, kita harus siap hidup mandiri gitu. Mandiri. Iya. Artinya harus siap, ya kan? Harus siap jauh dari orang tua seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi ya. Dan kemudian selain dari kesiapan mental, ya kesiapan biaya juga. Iya. Nah, karena tanpa biaya nggak bisa bayar uang kuliah. Iya ya. Apalagi zaman sekarang uang kuliah, waduh, bukan main mahalnya. Biasa kan? ya. Ya, negeri swasta udah sama semua. Jadi buat yang mau kuliah nih ya kan, kalau dari saya pribadi ya kesiapan mental terutama ini harus siap dulu kan. Oke, mungkin ada sedikit berbeda pendapat dengan sahabat Rudiansah, mungkin dari sahabat Roni Pohan. Apa sih dari sudut yang berbeda, mungkin pandangannya bagaimana gitu kan? Atau mungkin sama atau bagaimana gitu? Oke. Mungkin kalau dibilang sama ya sama saja, cuman mungkin ada perbedaan ya kan, karena setiap orang itu menjalani apapun itu, mau menjalani pendidikan, pekerjaan pasti berbeda. Ya, Meskipun satu tempat. Nah, mungkin hanya sedikit kalau kita ingin memang betul mandiri, cuman harus memilih, harus bisa memandang lingkungan. Harus pandai memilah dan memilih lingkungan. Nah, Mungkin kalau seperti dari itu. saya mungkin lingkungan lah, karena zaman sekarang ini faktor lingkungan itu mempengaruhi kan. Mempengaruhi Iya. pergaulan mahasiswa itu ya. Mungkin kalau bergaul itu menurut saya itu bisa sama siapa saja, cuman harus bisa kita mengontrolnya, mengaturnya semua kan. Biarpun itu kita berkecimpung atau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar atau orang yang jalannya itu tidak seperti mahasiswa lah, Ya. itu tidak masalah, cuman kita harus Bagaimana kita pandai menyikapinya. menyikapinya ya. Jangan Menyikapi. sampai kita menjadi mahasiswa yang salah pergaulan Iya, dan iya. terjun ke dalam narkoba dan lain sebagainya, Ya, atau betul, mungkin betul. di Iya. dalam mahasiswa Iya. sangat rentan kehidupan yang bebas, mungkin seperti itu ya kan. Iya. Karena setiap orang yang buruk pun mempunyai kebaikan juga. Ya, dari sisi Nah. sisi buruknya ada sisi baiknya. Ada aja. sisi baiknya. Jadi tidak masalah kita bergaul dengannya, kita ambil baiknya dari dia. Mungkin itu untuk lingkungan. Tempat kos pun juga harus Ya mungkin masuk ke dalam lingkungan tadi ya, tempat kos. Iya, mahasiswa sekarang kan
pergi ke kota, ngampus, kuliah, segala macam, pasti mencari tempat tinggal, mencari kos. Jadi harus pandai juga jadi memilih kos. Iya. Karena itu sangat berpengaruh lingkungan tadi ya, Pak. Pengaruh. Karena nggak semua kos-kosan Hmm. tertib ya kan. Nah, Ada enggak. juga. Ada yang bebas, Bebas, ada yang ya kan? apa? Ya. Itu mungkin dari persiapan mahasiswa mungkin ya, dari Iya. cara memilih lingkungan dan mungkin apa saja yang perlu dibicarakan dari tadi lah ya kan. Aku lupa apa ya. Jadi itu kan Kat ya. Masa lagi. Mungkin hal selanjutnya yang perlu disiapkan seperti kayak bagaimana sih gimana ya mempersiapkan cara kita belajar di dalam lingkungan kampus mungkin sangat berbeda dengan kita waktu sekolah di SMA ataupun SMA dan lain sebagainya lah. Mungkin sangat berbeda di kehidupan kampus gitu. Mungkin tanggapan dari para sahabat-sahabat bagaimana? ya memang sangat berbeda sekali ya. Kalau soal belajar mengajar lah, saya dikatakan kalau untuk soal belajar mengajar berbeda sekali dengan sekolah, dengan kampus. Artinya di kampus ini lebih ya kependewasaan diri lah kan. Artinya ketika guru atau dosen mengajarkan, memberikan materi, sikap kita untuk menangkap materi itu seperti apa? Karena kan kita di sekolah dulu, jangankan apalah namanya, mendengarkan, melihat saja kita tidak melihat gurunya kan. Iya, siap. Bahkan kita nggak peduli kan. Ya, ada yang tidur, ada yang lain sebagainya kan. Sibuk dengan masing-masing ataupun yang bermain HP. Iya, kan? iya. Ya. Makanya sangat berbeda karena di perkuliahan ini ya materinya tidak bisa kita dapatkan di luar lagi selain di perkuliahan kan. Nah, jadi harus pandai menyesuaikan. Artinya jangan samakan lagi dengan yang di sekolah dulu. Ya, mungkin itu salah satunya. Mungkin salah Ya. Tapi mungkin dulu ya saya waktu kuliah itu mungkin ada mendengar namanya organisasi kampus, Iya. internal maupun eksternal. Iya betul. Apakah betul. itu penting menurut kita gitu? Penting nggak sih kita ikut organisasi internal maupun eksternal dalam kampus itu? Oh iya. Ya, mungkin sampai tadi bisa menjawabnya itu. Bagaimana? Kalau masalah organisasi, kebetulan saya udah di organisasi kan, jadi Iya. bercerita tentang pengalaman kan, Cerita sedikit lah. Ya. cerita sedikit. Kalau masalah organisasi itu setiap mahasiswa itu bebas sih memandangnya, perlu atau tidaknya organisasi sama dia. Menurut Anda itu penting atau tidak? Baik di internal Kalau maupun saya eksternal pribadi, kampus. kalau saya pribadi itu menurut mahasiswanya itu, Menurut karena tidak berorganisasi pun dia bisa juga gitu maksudnya. Iya. Menurut dia pribadi gitu. Oke, jadi berbicara Anda sahabat ya, sahabat ikut organisasi di internal maupun eksternal. Ya ikut. Organisasi eksternal ikut, internal pun ikut. Jadi ikut dua-duanya ya. Ikut Jadi dua-duanya. mungkin itu ada nggak sih perubahan dalam diri Anda ketika ikut organisasi itu di internal maupun eksternal sih? Ada nggak? Atau Yang merubah karakter kita ataupun bisa jadi Power Rangers ya kan. yang merubah pola pikir kita gitu? Iya. Kalau mengubah itu, kalau yang saya rasakan itu banyak yang mengubah. Contohnya semisal seperti apa itu? Cara kita berbicara, terutama cara kita memandang, berpikir, memandang, dan di perkuliahan itu pun merubah kita juga. Dulunya saya belum di organisasi itu, saya itu cuek aja sama materi, sama dosen. Ketika saya ikut organisasi, saya itu tahu bagaimana menghargai gitu. Iya. Bagaimana menghargai seorang lain gitu? Sebelumnya saya itu dulu cuek sama dosen, enggak saya hargai dosen itu. Gitu ya. Teori apapun dikasih enggak saya pedulikan. Acuh-acuh terhadap mata Semenjak ikut organisasi saya mengerti tentang menghargai itu. Bahwasannya yang dilakukan oleh dosen itu sangat penting gitu ya. penting. Dan itu usaha seorang dosen itu perlulah Kita hargai ya. kita hargai. Ya, betul. Mungkin itu tanggapan dari sahabat Rudi. Selanjutnya Iya. mungkin tanggapan dari sahabat Rudi. Mungkin Anda pernah nggak
ikut organisasi eksternal maupun internal dalam kampus, dalam dunia Iya. perkuliahan itu? Ya, kalau untuk ya kita kan bicara mahasiswa baru nih, ibaratnya mahasiswa yang baru kuliah. Jadi kalau saya pribadi memang sudah masuk juga sama seperti sahabat Roni juga tadi kan, sudah ada organisasi ya kan, eksternal ataupun internal. Eksternal maupun internal. Ya, yang di dalam kampus ataupun di luar kampus. Jadi memang saya sudah mengikuti juga, cuman ada yang harus kita garis bawahi. Pertama, boleh saja kita masuk organisasi di awal kuliah, pertama masuk kuliah, cuman kita harus pandai membagi waktu, mengontrol segala macamnya kan, karena Ketika kita berorganisasi itu ya, kita harus Iya. pandai mengatur waktu, kapan Mengatur kuliah, waktu. kapan berorganisasi gitu, Iya. gitu Pak ya. ya kayak saya pribadi lah ya kan, cerita sedikit lah kan. Saya pribadi saya masuk organisasi itu semester 3 ya, Baru ikut organisasi. baru ikut organisasi. Jadi itu ada nggak sih kira-kira perbedaan ketika kan tadi ikut organisasi di Iya. semester 3 ya, mungkin Iya. dari semester 1 dan semester 2 itu ada nggak sih perbedaan sebelum dan sesudah mengikut Nah. organisasi gitu, terhadap cara berpikir ataupun terhadap kita memandang dalam segi apapun? Ya pasti itu sudah pasti. Yang jelas kan organisasi itu kita harus tahu dulu tujuan berorganisasi apa. Ya kenapa kita masuk organisasi. Jadi memang dari semester 1 sampai semester 2 sama seperti sahabat Roni tadi. Jadi ketika berangkat dari kos ya kan, berangkat dari kos pergi ke kampus, habis selesai materi keluar pulang nggak ada materi langsung ke kos, itu aja kerjaan. Artinya nggak ada lagi kegiatan sama sekali selain ke kampus. Jadi Semester 2. setelah kuliah pulang gitu. Iya. Dan Atau banyak juga mahasiswa kupu-kupu mahasiswa. Iya, mahasiswa kupu-kupu, Iya, itu dia. kupu-kupu. Jadi saya pun heran kan, pas awal-awal semester 3 tuh ada yang bilang sama saya, kamu ini kayak mahasiswa kupu-kupu katanya. Waduh, apaan itu saya bilang kan? Iya. Itu kan kita masih baru lah Sebenarnya semester belum 2. tahu apa-apa ya. Iya. Mahasiswa kampus pulang kata. Waduh, saya berpikir kan. Waduh, sempat saya dibilang mahasiswa kupu-kupu, bahaya nih bilang kan. Jadi pas akhir semester 3 disitulah saya masuk organisasi. Nah, jadi plus minusnya ada juga organisasi. Artinya kalau kita tidak pandai bagi waktu, ya pasti kacau semua. Perkuliahan yang tidak beres ya kan. Di organisasi pun antah berantah ya kan. Artinya ada plus minusnya. Kalau saya pribadi nilai plusnya adalah ketika di semester 2 saya tidak berani berkomentar di depan orang banyak ya kan, berani berbicara lah di kelas, berani bertanya apa segala macam. Saya tidak berani semester 1 semester 2. Namun ketika saya masuk organisasi, saya diajarkan dalam organisasi bagaimana berbicara dengan orang banyak ya kan, di depan umum. Artinya setelah saya dibimbing di situ oleh senior saya di organisasi ya kan, akhirnya saya pun mulai berani. Mental saya diasah oleh senior Mengasah mental itu tadi ya. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana perlu nggak sih untuk mahasiswa baru itu untuk ikut organisasi? Iya. Anggapannya itu bagaimana, perlu tidak sih mereka itu berorganisasi gitu? Ya, kalau saya memandang ya kan, kalau untuk di zaman sekarang ini ya, saya kira itu sangat perlu. Ya kan, itu sangat perlu untuk mahasiswa baru untuk mengikuti organisasi. Karena kita sudah kayak saya pribadi di kampus saya sudah pengalaman ya, mahasiswa yang sarjana, yang hanya kerjanya kuliah kampus kos. Dia tidak ada mengikuti organisasi sama sekali. Artinya dia tidak punya pengalaman lain selain materi-materi kuliah. Selain kuliah nggak ada. Artinya dia tidak tahu berbuat apa setelah tamat. Nah, dan kalau orang yang berorganisasi setelah tamat, yang jelas dia sudah ada banyak link di organisasi. Jaringan. Kenal dengan orang-orang Kenal senior yang dengan- mungkin sudah pergaulan luas ya. pergaulan luas. Mungkin udah kenal orang-orang yang udah hebat ya mungkin. Ya, apalagi yang kita ikuti itu organisasi eksternal luar kampus. Artinya banyak orang yang kita kenal di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Artinya apa? Orang yang berorganisasi itu setelah dia tamat dia tahu mau kemana.
Jadi udah menentukan jalan dan arahnya dia sudah menentukan arah. akan kemana gitu. Iya, akan kemana. Tahu dia siapa yang akan dihubungi setelah tamat. Karena dia udah punya pengalaman dan Iya. apa ya? Jaringan. Wawasan lah. Wawasan. Nah, wawasan. Makanya saya bilang, saya sampaikan untuk kawan-kawan yang baru mau masuk kuliah ya kan, gak masalah mau di awal mau di pertengahan kuliah gak masalah. Yang jelas organisasi itu sangat penting. Ada juga yang mengatakan kuliah itu prioritas, sedangkan organisasi itu rutinitas ataupun totalitas. Siap. Nah, Jadi ibaratnya organisasi itu tidak kalah penting menurut Iya. sahabat-sahabat ya. Organisasi Iya. tidak kalah Tidak penting kalah dengan penting. perkuliahan gitu. Tidak. Cuma jangan sampai melalaikan waktu kuliah. Iya, Jangan iya. sampai sibuk Iya. berorganisasi tapi sampai lupa waktu kuliah. Membagi waktu lah, Frank. Pandai-pandai bagi Iya, waktu bagi dan waktu. bagaimana cara kita Iya. menyikapi dan Kadang- pandai memilah dan memilih Iya. terhadap Kadang berteman begini, ya. dengan kita berorganisasi ya kan, dengan kita berorganisasi banyak senior-senior kita di organisasi yang menemukan jodohnya juga di situ. Jadi Iya. sebagai ajang mencari jodoh juga Iya. dalam organisasi Selain itu ya. daripada ajang mencari ilmu, mencari wawasan, di ajang pencarian jodoh juga. Ya. Jadi sambil menyelam sedikit minum air gitu. iya, ya. iya. Banyak-banyak minum air juga nggak apa-apa. Karena udah satu pikiran kan? Karena udah satu pikiran. Organisasi satu pikiran. Iya. Oke, mungkin Iya. diskusi kita malam hari ini cukup sampai di sini. Iya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Iya. bersama kami di channel Mahasiswa Bintang 9.